Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan teater yang berjudul Naskah Lakon Demit karya Heru Kesawamurti. Dan kami akan memperkenalkan cast kita masing-masing. Saya Sultan Afandi sebagai Rajek Wesi. Saya Ainur Rizky sebagai tukang kontraktor. Saya Muhammad Rizky Ali Hafid sebagai sesepuh desa. Saya Saiful Aziz sebagai jin pohon prek. Saya Uriza Mahrosa sebagai anak gendruwo. Saya Nur Aziza sebagai Momi Gendruwo. Saya Husnul Khotimah sebagai Suli. Saya Salis Lufi Mukaroma sebagai Wilwo. Saya Ella Suhaila Syahla sebagai Ekram. Saya Ratna Puji Lestari sebagai Kuntilanak. Saya Agustin Isnain sebagai pembantu sesepuh desa. Baik, terima kasih untuk pengenalan cast masing-masing. Jadi saksikan penampilan kami berikut ini. Tunggu. Suli, dan kamu ini bukan juru tulis, tapi konsultan saya. Seharusnya kamu ini menerorkan otak kamu untuk proyek-proyek yang akan saya jalankan. Jadi, apa Pak Raja? Pak Raja gak puas sama kerja saya? Ya, kadang-kadang puas, kadang-kadang tidak. Sebab selama ini kamu sering tidak memuaskan saya, Suli. Contohnya, para penduduk desa yang datang ke tempat kita bekerja dan minta dipekerjakan di dalam proyek kita. Pak Rajek jangan menyalahkan saya. Salahkan saja tanah ini. Kenapa labil? Dan tanah ini tuh Pak, mudah longsor. Itu artinya kamu ini percaya dengan penduduk desa. Pak Rajek, saya tuh bukan penduduk asli di sini. Jadi saya hanya menghargai penduduk desa ini, Pak. Sama saja, kamu ini percaya dengan pohon preh ini ada penunggunya, ada demitnya. Katanya insinyur, lah kok percaya demit? Katanya jujur, lah kok ngapit? Baiklah Pak Rajek, Pak Rajek boleh tidak percaya dengan saya. Tapi Pak Rajek, yang penting itu prakteknya, Pak. Soal teori saya percaya betul dengan kamu, tapi soal praktek kamu ini masih nol. Baik Pak, to the point aja ya Pak. Pohon pre ini tidak usah ditebang Pak. Bagaimana? Kalau cuma usulan begitu saja, saya bisa. Lawang saya ini pemborongnya. Saya ikut mempengaruhi pembuatan daftar isian proyek ini. Kalau begitu Pak, tidak ada masalah kan? Pak Rajek aja yang lebay. Tapi ingat, kamu ini konsultan saya. Artinya kamu ini harus manut dengan apa kata saya. Tapi Pak Rajek harus tahu akibatnya nanti bagaimana. Akibatnya nanti. Yang penting sekarang itu untung. Urusan akibatnya nanti dipikir belakangan saja. Pak Rajek, ini Pak, lihat. Kebetulan sekali, inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu kalau Bapak Bupati datang. Ini lihat proyeknya Pak. Goblok, itu namanya Goblok. cari penyakit sama Pak Bupati dan konco-konconya itu. Ngomong saja yang baik-baik, kejelekan itu perkara di dalam proyek kita. Masalah ini sebetulnya bukan tugasmu, Suli. Tugasmu adalah memecahkan semua persoalan yang kita hadapi, termasuk para pekerja yang sakit itu. Lihat, aku punya usul. Bagaimana kalau kita make up saja wajahnya agar terlihatan sehat
Dan waktu ada kunjungan bupati itu tidak dipermasalahkan. Pak Raja, saya tidak setuju. Itu pembunuhan, Pak. Tapi untung Suli. Sudah, sejak tadi kamu cuma ngomong terus. Padahal persiapan kunjungan untuk besok tidak sama sekali kamu siapkan. Sekarang tugasmu bikinkan saya teks pidato. Tidak bisa, Pak Raja. Itu bukan tugas saya. Bukan tugas saya. Bukan tugas saya, Pak Raja. Sepertinya kamu ini tidak tahu saja. Ini namanya pembatasan tenaga kerja. Jadi kamu loh, kok hilang? Kemana tadi, Suli? Katanya kalian ini gemeteran. Lah kok urakan? Kalau ketemu pimpinan itu harus yang sopan. Ada buku tamu, ya diisi. Ada satpam, dia lapor dulu. Apa kamu bilang? Hah? Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Kita ini sedang mengalami musibah. Teman-teman kita banyak yang menderita. Sempat-sempatnya kamu bicara birokratis seperti itu. Apa kamu sudah kesurupan manusia? Hah? Lo edan. Bicaramu kok tiba-tiba ke kiri-kirian? Ke kiri-kirian. Ketahuilah, ke kiri-kirian, ke kanan-kananan itu merupakan sifat manusia yang kasar. Kita para demit tidak mengenal istilah seperti itu. Demit kan makhluk yang universal. Lu nggak usah banyak bacot. Ayo langsung kita rubuhkan pohon pahit ini. Sekarang juga. Ayo setuju. Ayo silahkan. Siapa yang mengganggu keterentaman saya? Siapa yang mengganggu kenyamanan tidur saya? Saya Lurahe, Mami Gendruwo. Saya Wilwo. Saya Egrang Lurahe. Saya anaknya mau makan dulu, Lurahe. Saya kuntilanak Lurahe. Walah, konco dewe ternyata. Ketiwas tak angker-angker nih. Ada persoalan apa kalian datang kemari? Ini Lurahe, jadi begini Lurahe. Tempat tinggal para demit sudah ludes semuanya Lurahe. Betul Lurahe. Diporak-porak dan oleh manusia-manusia keji itu Lurahe. Hancur semua. Harga dan martabat kami sebagai demit sudah dihancurkan oleh para manusia Lurahe. Benar Lurahe. Ekologi para demit telah diinjak-injak oleh bangsa manusia Lurahe. Digusur. Iya Lurahe. Digusur. Iya. Lah ya pindah toh. Kan jagat kita ini luas. Pindah Lurahe. Tidak semudah itu Lurahe. Terus martabat demit ini mau ditaruh di mana Lurahe? Kita sudah lama Lurahe tinggal di sini Lurahe. Tidak semudah itu. Saya tidak mau kalau digusur. Betul Lurahe. Kalian ini loh, demit kok ya heroik banget. Sudah, sebaiknya persoalan ini kita bicarakan dengan lapang dada, face to face, heart to heart, oke? Oke. Nah, sekarang jawab. Mau kalian ini apa?
Begini Lurahe, kami di sini mau numpang. Seperti itu Lurahe. Numpang. Iya, Lurahe. Kita mau numpang Lurahe. Kalian mau numpang di sini? Iya, kan kita diskusur Lurahe. Iya sudah, boleh. Sesama demit, kita harus saling membantu. Jangan seperti para manusia, egois. Kita para demit harus saling membantu. Oke? Oke Lurahe, oke. Ya sudah, barang-barangmu silakan masukkan ke dalam rumah saya. Siap Lurahe. Terima kasih Lurahe. Juragan proyek itu memang sudah kebangetan. Edan betul. Sudah saya peringatkan, kalau nebang pohon itu jangan sembarangan, jangan seenaknya. Lah kok sekarang malah nekat nebang. Akibatnya sekarang bagaimana? Tukang-tukang yang geletak semua. Tapi itu bukan kesalahan kita. Betul, bukan kesalahan kita. Tapi kan saya sudah memperingatkan, Mbok ya kalau nebang itu diselamati dulu. Lah kok sekarang malah nuduh seenaknya. Saya bikin kerusuhan, bikin gara-gara. Apa itu tidak edan namanya? Maaf, saya terpaksa masuk ke sarang teroris. Sejak sampai datang kemari, banyak kerusuhan. Terus terang saja, proyek yang saya baru terkena angin ribut, termasuk daerah ini. Kesempatan ini kamu gunakan untuk menculik Suli, konsultan saya. Pak Rajet, sejelek-jeleknya warga desa sini, sejelek-jeleknya saya ini, kami masih punya martabat, tidak main culik-culikan. Ketahuilah, Suli konsultan sampean itu hilang di gondol demit. Di gondol demit? Sekarang kok apa-apa demit? Apa-apa demit? Demitnya ya kalian berdua itu. Kesalahan kedua kalinya. Pak Rajet, saya bisa membuktikan kalau Suli konsultan sampean itu hilang di gondol demit. Dan saya bisa mengembalikan hari ini juga. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Mulut sampean itu. Bayar berapa? Jangan bayar saya. Lantas sama siapa? Warga desa sini. Nah, ini yang dijadikan motivasi. Kamu culik Suli supaya aku membutuhkan kamu. Lantas kamu saya kerjakan di proyek saya. Benar apa benar? Itu kesalahan yang ketiga kalinya. Pak Rajet, sekarang ini yang butuh siapa? Sampean, saya, atau sebaiknya sampean minggat saja dari desa ini? Tidak. Ini tadi hanya bentakan formalitas. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Yang jelas semua syarat sampean akan saya penuhi. Asal sulit dikembalikan pada hari ini. Kalau begitu, mari ikuti saya. Para demit-demit yang budiman, kita harus menyatukan persatuan kita. Kita kokohkan lagi semangat kita dan kita usir musuh yang datang. Kita singkirkan rasa saling curiga. Kita pertahankan kekuatan ini. Assalamualaikum. Jin pohon bre, kedatangan kami ke sini membawa sesaji secukupnya. Terimalah ini jin pohon bre. Gang, tolong dicek. Wah, kita dihina Lurahe. Masa kita dikasih belas kutuk?
Jin pohon pre, jikalau sesaji ini kurang, ini saya tambah dengan kembang bore. Nah, makanya sabar. Upeti itu sifatnya sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jin pohon pre, ini saya ada kemenyan untuk mut-mutan. Waduh, sudah lama saya tidak mut-mutan. Betul Lurai. Iya Lurai, betul sekali. Adapun kedatangan saya ke sini Jin pohon pre untuk menanyakan perihal perempuan yang hilang, perempuan dari dunia kami, dari dunia kasar. Wah, jangan-jangan wanita yang kemarin diculik oleh Egram. Adapun nama wanita itu adalah, aduh, siapa tadi? Siapa Pak Rajek? Suli. Suli. Iya, Suli namanya Jin pohon pre. Suli. Egram. Egram di mana? Egram yang nyulik kemarin. Iya, kemarin Egram nyulik wanita dari kaum manusia. Berarti itu Suli. Kalau jika memang begitu, apa mungkin saya tanyakan kepada sesepuh desa? Iya Lurahe, bisa jadi Lurahe. Baiklah, saya akan menemui bapak sesepuh desa itu. Selamat tinggal. Iya Lurahe, semangat. Hati-hati Lurahe. Iya. Semangat Lurahe. Iya. Iya Lurahe. Saudara sesepuh desa, sebelum akhirnya memutuskan keputusan penting tersebut, saya perlu mengecek soal wanita itu. Apakah wanita yang kamu maksud itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak? Ya, kadang-kadang utuh, kadang-kadang juga tidak utuh. Tapi saya perlu penjelasan secara rinci, secara praktis, agar jagat dunia saya tidak tercemar. Apa? Dikembalikan. Enak saja. Ketahuilah sesepuh desa, meskipun kami ini cuma demit, kami juga menganut asas musyawarah dan mufakat. Nah, artinya segala keputusannya tidak bisa tiba-tiba dilahirkan, harus dirembuk dengan staf lainnya. Bersediakah sampeyan menunggu? Baik, silahkan Jin pohon pre. Hasil negosiasi saya dengan sesepuh desa, mereka meminta bahwa wanita yang diculik dikembalikan ke dunia mereka. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Setuju? Saya setuju. Ya sudah Lurahe. Ya sudah Lurahe, kita lepaskan. Tapi kalau menurut saya, alangkah baiknya kita buat perjanjian baru, biar mereka tidak seenaknya dengan kita. Perjanjian apa itu Lurahe? Bentar, biar saya negosiasi lagi. Siap Lurahe. Siap Lurahe. Saya berangkat dulu ya. Iya Lurahe, sukses Lurahe. Sesepuh desa. Bapak sesepuh desa yang saya hormati, setelah kami melangsungkan diskusi dengan para dedemit dan para staf, akhirnya telah diperoleh ini intisari daripada keputusan, yaitu bahwa
Kami pada dasarnya tidak keberatan seumpama wanita Sandra itu dipulangkan ke jagat kasar. Namun begitu, hasil diskusi tadi menyarankan supaya tidak harus saling menghormati kedaulatan dan kehidupan masing-masing. Jangan saling memangsa, jangan saling mengganggu, jangan saling mengganggu ketentraman. Jika harus saling menghormati demi hasil keputusan ini, terimalah, terima kasih. Baik Jin Pohon Pre, hasil dari diskusi singkat kami, maka kami pun telah mendapatkan suara bulat bahwa kami akan memugar tempat ini sesuai dengan cara perdemitan. Apa? Kamu akan memugar tempat ini? Jangan. Itu artinya kamu akan mengkutuskan demit. Itu tidak baik. Kultus mengkultuskan itu sudah menjadi bagian manusia. Demit tidak mengenal kultus. Ya. Tapi kok saya seperti kenal dengan mbaknya. Ya mbak ya? Ya mbak, seperti kenal dengan mbak itu. Ya benar itu. Jika usulan saya tidak berkenan, maka saya akan memperbarui janji, yaitu kami tidak akan lagi mengganggu kehidupan para demit. Kami betul-betul berjanji. Baiklah kalau begitu. Tapi kalian sendiri yang membuat janji loh. Kita harus saling menghormati. Sawan, segera kembalikan wanita dari jagat kasar itu. Sawan, segera pergi menjemput Suli. Pak Rajek, apa sampean merasa ada sesuatu yang lain? Tidak ada. Goblok. Lah, wanita ini siapa? Pak Rajek, kok saya ada di sini? Ya, tadi kamu di sana, terus saya tarik ke sini. Saya dari mana Pak Rajek? Sekarang kamu tidak perlu tanya, semua sudah saya beresi. Pak Rajek, saya sudah memenuhi permintaan sampean. Terus mau apa sekarang? Penuhi permintaan kami. Untuk apa? Untuk warga desa. Tidak bisa. Baik, kalau sampean ada apa-apa, sampean tanggung sendiri. Pak Rajek, ini ada apa Pak Rajek? Kamu tidak perlu ikut campur. Dia tadi mengajak saya di bawah pohon preh itu. Lantas komat kami biar kelihatan angker, biar saya takut. Pintar kok sekarang ini cari pekerjaan semacam itu. Pak Rajek, sekarang tidak usah berbelit-belit. Jelaskan apa maunya Pak Rajek. Dan apa ini semua Pak Rajek? Suli, aku lebih percaya pada otak dan tanganku. Dengan tangan dan otakku ini, alam bisa saya kembangkan. Pak Rajek, kita sudah tak mampu merobohkan pohon preh itu dengan cara apapun, Pak. Suli, yang jelas saya tidak ingin proyek saya ini menjadi gombal hanya lantaran pohon preh ini. Ingat Pak Rajek, akibatnya Pak. Ingat akibatnya. Tidak usah berbelit-belit. Sudah jelas, robohkan pohon preh itu. Baik Pak. Kalau begitu akan saya panggil seluruh penduduk desa. Akan saya panggil sesepuh desa.
Kamu ketinggalan zaman. Pakai dinamit. Loh, semuanya kok pergi? Nggak ada yang berani ikut saya untuk merobohkan pohon pre itu. Kalau nggak ada yang berani, maka saya sendiri yang akan merobohkan pohon pre itu. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.